Waduh, Ya, ya. ini juga menjadi perhatian ya, yang ya concernnya ke bidang kesehatan juga ya, Iya, maksudnya ya. betul ya. Jadi diusahakan. Nah, tadi beritanya juga mengatakan bahwa masih ada pasien yang malu untuk melaporkan Enggan kondisinya ya, ya, memeriksakan. ya. Nah, Jangan deh padahal ya. ketika seorang pasien sudah memeriksakan diri, sudah mengetahui secara cepat penanganannya juga dilakukan ya. Baik, Ya. Oke. kita akan beralih ke ini informasi atau kita akan langsung berbincang-bincang dengan narasumber melalui telepon. Bagaimana ekonomi kreatif di masa pandemi. Betul. Dan tentunya akan kita ajak berbincang-bincang adalah seorang akademisi Dr. DRS Imade Darmada MPD tentunya. Sudah tersambungkah dengan beliau? Kita sapa dulu. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi Om Swastiastu. Iya, dan kali ini kita akan berbincang terkait tema kita adalah ekonomi kreatif di masa pandemi. Sedang dihubungkan oleh narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. DRS Imade Darmada MPD. Beliau adalah seorang akademisi. Kita akan berbincang seperti apa sih ekonomi kreatif di masa pandemi gitu ya. Mungkin masyarakat juga belum begitu paham nih sebenarnya apa yang dimaksud dengan ekonomi kreatif. Kemudian apa ya contoh-contohnya seperti itu ya bisa dilakukan. Iya. Baik, sudah tersambungkah kita? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi, Bu Pak Ari. Iya, selamat pagi. Salam sehat buat pemirsa Bali TV semuanya. Om Swastiastu. Selamat nyongre Hari Raya Galungan. Yang sudah saat ini sudah pada merangkak menaik. Barangkali Pak Karang bisa diakses apa yang kami sampaikan. Iya, betul sekali. Nah, ini Pak Made tadi Mbak Yupi sendiri sudah merasakan ketika ke pasar gitu tradisional ya. Semuanya serba naik. Nah, ini dia. Harusnya menjadi lebih kreatif di masa saat ini, di masa pandemi ini sendiri. Tapi banyak juga yang masyarakat yang belum mengetahui sebenarnya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ekonomi kreatif itu sendiri. Iya, sangat luar biasa Om Swastiastu. Ya, sampun. Iya, silakan Pak Made. Halo. Ya, mungkin masih ada permasalahan dengan komunikasi kita dengan Pak Made Darmada. Ini sekali lagi menjadi perhatian juga ya bagi masyarakat di masa pandemi ini sendiri. Bagaimana sih sebenarnya menumbuhkan ekonomi kreatif di masa pandemi ini sendiri untuk menggeliatkan roda perekonomian kita ya. Yes, betul yang sangat berpengaruh ya. Ke pasar ya. Oke, Pak Made. Iya, oke. Sudah jelas terdengar suara kita ya Pak Made ya. Nah, sangat luar biasa, jelas. Oke, baik. Pak Made kita lanjut saja. Kita akan berbincang terkait ekonomi kreatif di masa pandemi. Ini masyarakat Bali, termasuk saya nih sebagai ibu rumah tangga. Ini pengen tahu sebenarnya apa sih ekonomi kreatif itu sebenarnya apa sih Pak Made? Oke, ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif ya. Halo. Wah, ini masih ada kendala di komunikasi kita. Ini kayaknya bad signal deh ya. Betul. Ya, kita masih berusaha menghubungi Pak Made kembali. Nah, ini juga mungkin bagaimana caranya mengelola ekonomi kreatif seperti itu ya, bagi masyarakat di masa pandemi ini sendiri. Kalau menurut Karang tuh contoh-contoh ekonomi kreatif apa sih? Ya mungkin sesuatu yang bisa dikerjakan di rumah, kemudian ataupun sebuah badan usaha yang melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan sesuai dengan kemampuan kita mungkin ya, dan kita menciptakan suatu kreasi gitu ya. Misalnya kayak mungkin ekonomi kreatif bisa dibilang, nah kalau kayak saya ini suka masak gitu misalnya nih, gitu ya, saya bikin kue atau bikin apa, itu juga bisa termasuk ekonomi kreatif ya. Apakah UMKM itu juga termasuk ekonomi kreatif bagi masyarakat di tengah masa pandemi ini sendiri seperti itu ya.
Oke. Mestinya juga apa yang dilakukan oleh masyarakat ketika di masa pandemi ini sendiri untuk menumbuhkan perekonomian ini sendiri juga harus bisa beradaptasi seperti itu, Kaki. Iya, betul. Sepertinya iya. Yang patut digarisbawahi adalah beradaptasi ya. Kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan. Mungkin akan berbeda ya sebelum pandemi dengan saat pandemi ini sendiri. Tantangannya lebih berat juga ya. Betul ya. Oke, itu yang nanti akan kita bahas. Kita masih menunggu ini. Tadi ada kendala teknis, sepertinya ada kendala komunikasi di sinyal sepertinya ya. Baik, kita masih mencoba. Jadi menghubungi Pak Made Darmada ya. Pak Dokter ya, Pak Dokter DRS Made Darmada MPD. Beliau adalah seorang akademisi. Nanti kita akan berbincang. Ini kita juga penasaran sih sebenarnya apa sih ekonomi kreatif itu ya. Ya, sering kita mendengar ya, masyarakat pasti sering mendengar. Ayo bangkitkan ekonomi kreatif di masa pandemi ini sendiri. Sedangkan banyak juga yang belum mengetahui ini sebenarnya yang termasuk ekonomi kreatif itu seperti apa. Apakah usaha rumahan juga termasuk ekonomi kreatif? Karena PR dari pemerintah juga menggetolkan sekali gitu ya. Program dari pemerintah adalah pemerintah menggetolkan sekali ekonomi kreatif gitu loh, untuk dimunculkan betul, gitu ya. Kalau ngomongin tentang pemerintah ini berarti ada peran campur tangan pemerintah juga dalam menggerakkan perekonomian melalui ekonomi kreatif ini ya. Yes, betul sekali. Ya, kita masih menunggu apa perannya nanti juga kita akan tanya sebenarnya sama Pak Made Darmada tentunya. Banyak sekali pertanyaannya. Oke, apa kita break dulu sambil menunggu? Oke, baik. Kita break dulu aja ya sambil menunggu ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana ya. Silakan Karang. Ya, kita akan kembali masih bersama Pak. Kita berusaha untuk menghubungi kembali Pak Made Darmada, seorang akademisi, dan yang pastinya kita akan berbincang-bincang mengenai ekonomi kreatif. Sekali lagi ekonomi kreatif di masa pandemi ini sendiri. Tetapi kita harus rehat kembali ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Sebentar balik pagi akhir pekan akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Balik Pagi Akhir Pekan. Masih bersama saya Made Sugeng Karang dan ada Yupi Hari di sini ya. Pagi hari ini sekali lagi kita masih berusaha untuk menghubungi narasumber kita, Bapak Dr. DRS Made Darmada, MPD. Beliau seorang akademisi yang akan kita ajak berbincang-bincang ya Yupi ya. Bagaimana ekonomi kreatif di masa pandemi. Sebelumnya kita juga memiliki informasi ini juga yang menjadi perhatian juga Yupi ya. Setelah jalan beberapa bulan pembelajaran tatap muka secara terbatas, ternyata ada kasus yang ditemukan di salah satu. Tahan dulu nih beritanya. Kita ke telepon dulu ya. Kita ke telepon dulu. Baik, sudah tersambung sepertinya. Baik, Pak Made. Iya, Bu. Baik. Kita akan berbincang terkait ekonomi kreatif di masa pandemi. Sekali lagi, Pak Made, boleh dong dijelaskan ekonomi kreatif itu sebetulnya apa sih, Pak Made? Silakan. Sebelum kami menjelaskan Bu Yufari dengan Pak Suksabana, salam hormat kami dulu kepada Bali TV yang telah memberikan ruang dan waktu kepada kami. Sudah itu utamanya adalah presenter yang sangat luar biasa sama Pak Made. Ketemu lagi ini. Sudah itu Pak Made Sugeng Karang yang sangat senior luar biasa. Ya, Bunda Yufari. Utamanya juga adalah pemirsa Bali TV di akhir pekan ini. Yang sangat berbahagia tentunya. Sudah itu begitu juga. Begitu juga Bapak Rektor kami Universitas Baik. Jadi ya, Pak Made silakan. Baik. Nah, Pak Made, silakan penjelasannya Pak Made. Kita masih menunggu ekonomi kreatif itu sebetulnya apa ya Pak Made ya? Silakan bisa dijawab Pak Made, bisa dijelaskan untuk pemirsa. Jadi, ekonomi kreatif
itu adalah sebuah konsep di era ekonomi baru, ya Bunda ya. Jadi sebuah konsep di era ekonomi baru di zaman informasi dan kreativitas ini, begitu. Nah, apa yang kita andalkan di situ adalah ide, gitu ya, dan knowledge. Jadi ada ide dan knowledge itu akan yang menjadi pangkal terdepan daripada sebuah dari sumber daya manusia. Jadi ekonomi era baru, ya ekonomi era baru. Nah maka daripada itu mereka terakumulasi di dalam gitu. Oke. Ekonomi kreatif, oke. Sebuah konsep di era ekonomi baru. Baik. Berarti ya, Pak Made, berarti ada ekonomi kreatif adalah konsepnya adalah ekonomi era baru. Nah, yang diandalkan adalah ide dan knowledge. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa setiap orang atau masyarakat bisa melakukan ekonomi kreatif ini sendiri. Iya betul. Nah itu. Nah kita punya ide sekarang. Mari kita lihat bagaimana Bapak pariwisata kita, Bapak Menteri kita, ya mereka itu di situ mereka memasang konsep adalah pagar beli kreatif lokal. Nah, sudah, ya. Jadi mereka memasang lapak di situ adalah beli kreatif lokal. Nah, di sini adalah memberikan sinyal kepada kita budaya lokal itu knowledge, betul. Ya. Baik, dengan tagar beli kreatif lokal berarti kita sebagai masyarakat dianjurkan untuk membeli hasil-hasil karya para kreatif. Iya, para pengusaha kita sendiri. Ya. Baik itu UMKM ataupun produk-produk lokal lah ya. Iya, betul. Seperti itu. Oke, kita ya. Pak Made, semasa kita memiliki ide ataupun knowledge yang kita miliki, ternyata kita bisa juga bisa memproduksi atau mempunyai suatu kreativitas seperti itu. Iya, betul. Oke. Jadi itu dia. Jadi sekarang pangkalnya kita berpijak pada modal kita apa. Ya. Oke. Nah, kalau Pak Made, iya, kalau kita nih, misalnya kita di rumah tangga nih Pak Made ya, kita sebagai ibu rumah tangga nih pengen ikut juga berpartisipasi dalam ekonomi kreatif. Misalnya apa yang bisa dilakukan bagi masyarakat yang ada di rumah tuh apa aja nih? Atau peluangnya? Kita punya tawaran Bu, ya, Bu Yika ya, itu kuliner Bu, salah satunya ibu rumah tangga. Oke, baik. Iya, tadi kita pacar basah gitu ya, pacar basah ya. Sudah itu ada bunga mitir ya. Itu kuliner Banten, bisa dijadikan salah satu daripada ekonomi kreatif itu. Sangat luar biasa ibu-ibu kita akan menjelang galungan ini. Kuliner dia di situ. Bermain kita di kuliner, oke? Oke, mungkin maksudnya adalah kuliner, misalnya bikin apa, bolu-bolu atau kue-kue gitu ya, kemudian atau berjualan Banten gitu ya, Pak Made ya mungkin ya. Oke. Itu salah satu daripada konsep ekonomi kreatif kita ya. Iya. Barangkali ada yang lainnya. Itu adalah kita sekarang di zaman digital ada desain komunikasi visual. Itu dia. Desain komunikasi visual
itu menjadi bagian penting, bagian terdepan garda kita dalam mengembangkan ekonomi kreatif itu sebagai daya jual kita, gitu ya. Apalagi bisa nanti nilai-nilai budaya Bali kita kemas dengan baik, siapa tidak tahu Bali? Ayo, mari kita itu jadikan garda. Mesti apa konsep-konsep daripada pen kita itu akan berjalan dengan baik, nah gitu ya. Jadi pen kita berjalan dengan baik yaitu. Jadi pemulihan ekonomi nasional kita di saat pandemi ini kita yakini akan meluncur dengan baik. Nah itu. Kenapa? Bali bisa menjadi salah satu identitas pemulihan yang begitu cepat. Nah, oke, Bu. Iya. Oke. Ya. Pak Made Darmada. Oke, siap. Kita istirahat sebentar, Pak. Kita break terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi, nggih, bagaimana ekonomi kreatif di masa pandemi ini sendiri. Pemirsa, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita masih akan kembali dengan beberapa informasi dan juga kita akan masih berbincang-bincang mengenai ekonomi kreatif di masa pandemi bersama Pak Made Darmada. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Masih aja ya ditemukan ya. Protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Aduh, susah ya Miris ngomongnya banget, ya. soalnya kita juga tiap siaran kita juga pasti juga mengingatkan gitu. Bahkan sampai sekarang pun kita siarannya masih pakai masker loh ini ya. Dimanapun, protokol kesehatan harus dilakukan ya, dilaksanakan dengan disiplin tentunya ya, apalagi di sekolah ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi, Yupi. Ya, perbincangan kita dengan Bapak Dr. DRS Imade Darmada MPD. Beliau adalah seorang akademisi dengan topik kita kali ini adalah ekonomi kreatif di masa pandemi. Tadi kita sudah berbincang apa itu ekonomi kreatif, kemudian masyarakat, peluang-peluangnya juga. Jadi peluang-peluang itu juga bisa kita gunakan walaupun kita sebagai ibu rumah tangga, kemudian mungkin yang ingin membantu juga perekonomian keluarga itu juga bisa ya. Intinya adalah kreatif seperti itu. Baik, kita langsung saja Pak Made. Oke, siap Ibu ya. Pak Made itu tadi kan contoh-contohnya ya Pak Made ya. Apa sih yang bisa dilakukan gitu ya, peluang-peluang apa yang bisa kita ambil nih Pak Made. Nah, kalau Pak Made sendiri nih melihat ekonomi kreatif di masa pandemi, ekonomi kreatif kita di Bali nih selama masa pandemi ini bergeliat nggak Pak Made? Nah, berdasarkan teropong kami di lapangan, begitu ya, secara real sangat menggeliat. Walaupun begitu ya, di satu sisi kita harus berkaitan dengan prokes itu sendiri begitu. Salah satunya pertunjukan gitu ya, seni pertunjukan. Jadi setiap aktivitas kemasyarakatan ya, yang disebut dengan seni-seni pertunjukan itu, ya seni-seni pertunjukan itu akan selalu ada tampil di situ. Nah, gambaran tersebut merupakan salah satu akses daripada ekonomi kreatif itu sendiri. Nah, berikutnya adalah yang berkaitan dengan arsitektur. Nah, arsitektur di kala masa-masa pandemi seperti ini, perbaikan berbagai tempat ibadah, utamanya adalah pura begitu, bukan pura-pura ya, pura itu mengalami perbaikan, mengalami juga perbaikan. Sudah itu perupa kita ya, seni rupa di situ setelah mereka bisa memasarkan lewat daring begitu ya, jadi lewat daring ini sudah nampak sekali menggeliat dengan disediakan fasilitas yang berkaitan dengan berkaitan dengan beli kreatif lokal. Nah, jadi dengan demikian wadahnya sudah tersedia. Nah, sekarang kami mohonkan di pihak pemerintah dalam hal ini memfasilitasi masyarakat kita supaya akses dari budaya lokal tersebut yang berupa tadi pengembangannya itu tentu begitu mendapat solusi-solusi yang terbaik, utamanya passion sekarang. Jadi
Passion sangat memberikan arah yang luar biasa. Desain komunikasi visual memberikan arah yang sangat luar biasa. Televisi dan radio sekarang dengan beralihnya menjadi streaming. Di sini tentu perlu ada SDM yang andal. Nah, maka daripada itu SDM perlu kita kembangkan. Periklanan sudah sekarang mulai merambah ke digitalisasi. Nah, jadi perlu SDM yang tentunya adalah berbasis desain komunikasi visual tersebut. Demikian juga penerbitan. Nah, aplikasi-aplikasi baik itu permen dan lain sebagainya itu akan menjadi penciri ya bagaimana menjadi garda terdepan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional kita ini. Nah, inilah masa pandemi pun ekonomi kreatif masih mampu menjadi garda terdepan tatkala bagaimana kita memulihkan ekonomi nasional ini, ini begitu. Barangkali hal-hal seperti itu akan dapat meretas, membias kepada masyarakat kita untuk mereka selalu hadir dalam pola-pola bagaimana pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih lanjut. Oke, barangkali itu yang dapat kami sampaikan dulu untuk sementara waktu. Barangkali bagaimana Bu Yufa atau Pak Made Karang? Oke. Ya, ini mungkin pertanyaan Yupi ya sebagai seorang rumah tangga. Kemudian saya juga akan bertanya, ini berarti pada saat pandemi ini sendiri, Pak Made, berarti para pelaku ekonomi kreatif juga harus bisa beradaptasi dalam situasi saat ini, Pak Made. Nah, itu. Harus bisa beradaptasi. Bagaimana caranya beradaptasi agar pelaku ekonomi kreatif jalan, kemudian dari sisi kesehatan juga tetap terjamin seperti itu? Oke, karena gitu ya, kalau kita lihat filosofinya, di Bali kan ada retasan dari agama, yaitu penciptaan, pemeliharaan, dan pengendalian, Brahma, Wisnu, Siwa. Kreatif penciptaan bagaimana? Nah, itu dia kuncinya di situ. Kreatif pemeliharaan bagaimana? Kreatif pengendalian bagaimana? Nah, kunci-kunci inilah yang harus diakumulasi, yang terus harus dikembangkan di tataran semua pihak, gitu. Oke. Baik. Break dulu. Baik. Iya. Itu yang perlu. Nah, lalu barangkali. Oke. Baik Pak Made. Pak Made, poinnya sudah kita tangkap. Kita harus break dulu sejenak, Pak Made. Oke, siap ya. Oke, baik, terima kasih dan kita akan kembali lagi ya, pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih terhubung dengan Bapak Dr. DR.Si Made Darmada MPD. Beliau adalah akademisi dengan topik kita kali ini ekonomi kreatif di masa pandemi dan kita sudah masuk sesi akhir. Dan Pak Made, saya minta closing statementnya pagi hari ini. Silakan Pak Made, apa yang mau disampaikan, harapannya kepada masyarakat, silakan. Para pelaku, silakan. Oke, terima kasih pemirsa Bali TV. Sudah bisa dimulai? Ya, silakan Pak Made. Kita mengharapkan nanti berbagai modal ya itu memiliki barangkali teori Bourdieu ya bisa dikembangkan dalam rangka bagaimana kita mengembangkan modal-modal yang ada di tataran apakah itu modal ekonomi, modal sosial. Yang modal sosial nanti tentu akan berdampak pada begitu bagaimana kita menghubungkan antara industri kreatif atau ekonomi kreatif dengan kepariwisataan. Nah, tentu begitu di situ kita perlu interkoneksikan di antara kedua sisi tersebut, di mana menggeliatnya ekonomi kreatif, begitu juga nanti kepariwisataan juga akan menggeliat. Nah, pada tataran ini kita
akan menggunakan digitalisasi sebagai konsep bagaimana pemasarannya. Nah, maka daripadanya pemerintah mohon menyiapkan begitu ya pangkalan-pangkalan yang kaitnya dengan bagaimana terjadinya proses penjualan secara digitalisasi. Nah, salah satunya itu adalah dengan membuka beli kreatif lokal. Nah, itu salah satu, barangkali yang lainnya silahkan untuk dibuka lebih lanjut. Nah, ini akan memberikan ruang yang lebih besar kepada kehidupan kemasyarakatan masyarakat. Oke, terima kasih banyak Pak Made perbincangan kita pagi hari ini. Terima kasih informasinya kepada masyarakat, dan kita harus akhiri perbincangan kita. Pak Made, salam untuk keluarga di rumah. Semoga Pak Made sehat selalu nggih. Terima kasih banyak Pak Made. Baik, salam sehat nggih Pak Made. Teman-teman keluarga Bali TV semuanya juga. Terima kasih Pak Made.